Ada MC terbaik kita, yaitu Mbak Delta Gonzalez. Ya. Kepada Mbak Delta Gonzalez, saya silakan. Selamat datang di acara launching tribungorontalo.com dan Talkshow Nasional dengan tema Program Digitalisasi dan Potensi Desa Wisata Provinsi Gorontalo. Terima kasih pada narasumber, tamu undangan, dan partisipan yang sudah hadir di ruang virtual ini. Kita akan jadi saksi lahirnya tribungorontalo.com yang merupakan portal ke-62 dari Tribun Network. Mari kita sambut pembawa acara kita, Delta Gonzalez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, selamat siang. Saya ucapkan selamat bergabung dalam acara launching tribungorontalo.com dan Talkshow Nasional dengan tema Program Digitalisasi dan Potensi Desa Wisata Provinsi Gorontalo. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, tapi dengan berpantun. Pergi ke Gorontalo untuk bernostalgia. Nonton konser penyanyinya Syahrini. Saya Delta Gonzalez sangat berbahagia dapat menjadi MC dalam acara ini. Nanti saya tidak sendiri karena nanti saya akan mengundang News Director Tribun Network Bapak Feby Mahendra Putra yang akan menjadi moderator di talkshow nanti. Baik hadirin, izinkan saya untuk menyapa tamu undangan. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Johnny Girat Plate yang akan menjadi keynote speaker. Yang kedua, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Budi Aris Setiadi, Direktur Utama Telkom, Ririk Andriansyah, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibi. Saya juga mengucapkan selamat datang untuk tokoh perempuan Gorontalo yang juga anggota DPR RI, Ida Syahidah, Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, Bupati Gorontalo, Nelson Pemalingo, Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, PLT Bupati Gorontalo Utara, Tarik Modanggu. Selamat datang pula Bupati Boalemo Anas Yusuf, Bupati Pohuwato Syaipul Buinga, Ketua HIPMI Gorontalo Iskandar Ciko Uno, dan tokoh perempuan muda sekaligus Ketua Asosiasi Kopi Indonesia Gorontalo, Vera Ferial. Selain itu saya juga akan menyapa di antara jajaran pimpinan Tribun Network yang telah hadir. Yang terhormat CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi, News Director Tribun Network Bapak Feby Mahendra Putra, Commercial Director Tribun Network Bapak Hadrianus Cipyantoro, dan Komisaris Tribun Network Bapak Sentrianto. Serta yang kami hormati pula para pemimpin redaksi, General Manager Bisnis, News Production, Online Manager Tribun Network seluruh Indonesia yang hadir. Saat ini ada 61 jaringan Tribun Network yang sudah berdiri dan tribungorontalo.com adalah yang ke-62. Serta tak lupa Bapak dan Ibu partisipan yang hadir di ruang virtual ini yang juga akan menjadi saksi lahirnya tribungorontalo.com. Baik, acara ini tak mungkin terselenggara tanpa dukungan penuh dari para sponsor. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor kami, Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Dinas Kominfo Kota Gorontalo, Dinas Kominfo Kabupaten Bone Bolango, Universitas Terbuka Gorontalo, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, PLN Unit Pelaksana Pelayan Pelanggan Gorontalo, JNE Cabang Utama Gorontalo, Maxim Transportasi Online Wilayah Gorontalo, M3 Galeri dan M3 Mebel, Aston Gorontalo Hotel and Villas, Amaris Hotel Gorontalo, dan Toko Buku Gramedia Gorontalo. Hadirin, acara ini disiarkan langsung atau live oleh jaringan Tribun Network seluruh Indonesia. Anda juga bisa menyaksikan kembali siaran ulang acara ini di Facebook dan YouTube tribungorontalo.com, tribunnews.com, dan seluruh channel Facebook dan akun YouTube jaringan Tribun Network. Saya minta tepuk tangannya yang paling meriah, tapi secara virtual. Baik, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara, mari kita sama-sama membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tentunya dengan sikap sempurna.
Baik, terima kasih. Hadirin, mari kita melanjutkan jalannya acara dan sekarang ini saya sudah terhubung dengan rekan-rekan jurnalis Tribun Gorontalo.com yang akan melakukan live report dari 3 lokasi di Gorontalo. Untuk rekan pertama, silakan Husnul Puhi yang akan live dari wisata Bubohu, Desa Bongo, Kabupaten Gorontalo. Halo Husnul. Ya, mikrofonnya bisa diaktifkan terlebih dahulu agar pemirsa bisa mendengarkan suara Anda. Baik, terima kasih Delta Gonzales. Halo Tribuners, saya Husnul Puhi, jurnalis Tribun Gorontalo.com, melaporkan secara langsung di Desa Wisata Bubohu, Bongo. Desa ini berada di pesisir utara Teluk Tomini, di Desa Bongo, Kecamatan Batu Daa Pantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Desa Bongo berjarak 39 km dari Bandara Jalaluddin Gorontalo dan jarak dari pusat kota Gorontalo berjarak 8,2 km. Menuju ke tempat wisata ini, Tribuners, tidak terlalu susah karena jalannya sudah teraspal. Di desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 2010 jiwa. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan petani. Desa ini pun pada tahun 2021 meraih juara 2 pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia. Taman Wisata Bubohu dijadikan objek wisata dengan diawali peran almarhum Yosef Tahir Ma'ruf, salah satu warga desa Bongo. Destinasi wisata, yaitu Taman Wisata Bubohu, Masjid Kuba Mas, dan Pantai Dulangga. Jarak antara ketiga destinasi ini rata sekitar 500 meter, sedangkan ke Masjid Kuba Mas sekitar 2 km. Dan wisatawan mayoritas adalah domestik dari Gorontalo, daerah sekitar, dan provinsi lain. Oke, Tribuners, saya Husnul Puhi, demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Delta Gonzales di studio. Baik, terima kasih rekan Husnul Puhi. Sekarang kita lanjutkan untuk live report kedua. Saya persilakan untuk Fajri Akijab yang akan live report dari Desa Lamahu, Bone Bolango. Halo Fajri. Baik, sepertinya kita belum terhubung dengan rekan Fajri. Kita lanjut langsung ke live report yang ketiga. Silakan untuk Risman Taharudin yang akan live report dari Taman Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Silakan Risman. Iya, terima kasih Delta Gonzales. Ya, halo Risman. Ya, halo Delta Gonzales. Terima kasih. Silakan laporannya. Sabar. Aduh, yuk. Baik, yang sedang Anda saksikan ini adalah Taman Lapangan Taruna Remaja yang berada di Gorontalo. Dan kalau saya lihat Taman Lapangan Taruna Remaja ini memiliki sisi historis yang sangat tinggi. Bisa Anda simak. Dan sepertinya rekan Risman Taharudin sedang sedikit ada gangguan koneksi dari tempatnya untuk Ya. Ya, halo Delta Risman. Gonzales. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, pastikan mikrofon Anda aktif, Risman Taharudin. Baik, sepertinya kita terputus kembali dengan rekan Risman Taharudin. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke acara sesi berikutnya. Selamat kembali bertugas kembali untuk rekan-rekan jurnalis Gorontalo. Baik, terima kasih hadirin. Sebelum acara ini kita lanjutkan, mari kita simak satu pemutaran video berikut ini. Fleksibel inovasi serta bermutu tinggi, UT Gorontalo menjadi solusi. Raih banyak prestasi serta berteknologi, bersama kita mandiri. Dulu itu DUT Gorontalo.
Hadirin, Tribun Network ini merupakan jaringan media massa terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Sebelum bermetamorfosa menjadi Tribun Network, jaringan Tribun dikenal dengan nama Pers Daerah yang melakukan ekspansi bisnis surat kabar di seluruh Indonesia. Dan di tahun 2010 lalu, Tribun Network mulai membangun jaringan news portal online secara terus-menerus. Dan setiap harinya, jaringan news portal Tribun Network dibaca hingga 23 juta page views per harinya, menjadikan Tribun Network sebagai news portal nomor 1 di Indonesia, dan jargon yang diusung adalah Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan sudah menjadi cita-cita bagi Tribun Network untuk hadir secara penuh di Gorontalo. Untuk itulah kemudian Tribun Network meluncurkan portal tribungorontalo.com sebagai news portal ke-62. Saya persilakan kepada CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus meluncurkan tribungorontalo.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur yang kami hormati, para bupati, wali kota yang menghadiri acara ini, para pembicara, Pak Menteri, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Terima kasih sudah datang menandai peluncuran tribungorontalo.com. Kami selalu bangga setiap kali kami meluncurkan cabang baru kami di setiap kota. Ini yang ke-62 di seluruh Indonesia. Dan saya ke Gorontalo melihat kota itu bagus, sekolah banyak, lembaga pendidikan yang tampak menonjol, dinamika masyarakat terlihat bagus, dan kami ingin menjadi bagian dari pertumbuhan Gorontalo untuk Indonesia. Gorontalo untuk masyarakat Gorontalo dan Gorontalo untuk masyarakat Indonesia. Kami ingin menjadi media yang tumbuh bersama-sama dengan masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya, memberi inspirasi. Tapi yang paling penting, menjadi media yang membawa perspektif Gorontalo, yang membawa suara Gorontalo ke panggung Indonesia. Kami senang bahwa kami bisa merekrut wartawan Gorontalo, dan semoga bisa bersama-sama Tribun Network menjadi ujung tombak bagi usaha kita meningkatkan kualitas sumber daya wartawan di setiap daerah. Demikian saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini meluncurkan tribungorontalo.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Gunung menjunjung daratan. Inilah gambaran topografi, wilayah dan budaya Gorontalo. Kota tua ini terbentuk sebelum koloni penjajah Eropa ekspansi ke Nusantara. Posisinya di Teluk Tomini. Ini adalah teluk terdalam di Indonesia. Posisi yang strategis, tepat di mulut perlintasan Lautan Teduh antara Samudra Pasifik di utara dan Samudra Indonesia di selatan. Tomini adalah teluk bertelurnya tuna terbaik di dunia. Teluk Tomini adalah salah satu terminal persinggahan kapal pedagang rempah Nusantara, sutra dari Cina, dan porselin dari Eropa. Jauh sebelum tatanan pemerintahan federasi dan demokrasi di barat terbentuk, 17 Raja Linula di Gorontalo sudah berdamai, berserikat, dan membagi kewenangan kenegaraan. Jargon kesetaraan, Huidu Lo Huntu Datahu. Terakat kesepakatan ini hingga kini dikenal dengan Limolo Pohala. Adat bersendi syarat, budaya dan hukum, syarat bersendi Quran. Itulah mengapa Gorontalo juga dikenal dengan julukan Bumi Serambi Madinah. Memiliki luas wilayah lebih dari 11.000 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Daerah ini tergolong provinsi muda.
Meski begitu, Gorontalo mengalami perkembangan yang begitu pesat. Dibekali dengan kekayaan alam yang melimpah, mulai dari hasil pertanian hingga keindahan bawah lautnya. Tidak hanya itu, provinsi ini juga dikaruniai kawasan konservasi seperti Suaka Margasatwa Nantu dan juga Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang memiliki satwa endemik burung maleo, anoa, dan babi rusa. Menjadi daya tarik para wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Menemani perkembangan Gorontalo di masa depan, tribungorontalo.com hadir sebagai penyambung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Tribungorontalo.com bertekad memberikan informasi yang sehat, berimbang, dan kritik yang bersifat membangun. Tribungorontalo.com ingin berpartisipasi dalam setiap perkembangan Provinsi Gorontalo di era digital seperti sekarang ini. Tribungorontalo.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Rusli Habibi, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat atas peluncuran tribungorontalo.com. Semoga menjadi media yang akan mempublikasi potensi yang ada di Gorontalo di tingkat nasional. Dan terus mengabarkan kabar baik dari Gorontalo. tribungorontalo.com, mata lokal menjangkau seluruh Indonesia. Saya Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Saya Nelson Promalingo, Bupati Gorontalo. Saya Saipul Mbuyinga, Bupati Kabupaten Pohuwato. Saya Anas Yusuf, Bupati Bualemo. Saya Hamimpo, Bupati Woneolango. Saya Torik Modangu, Wakil Bupati Gorontalo Utara. Mengucapkan selamat atas peluncuran portal Tribun Gorontalo. Selamat atas peluncuran portal tribungorontalo.com. Selamat dan sukses atas peluncuran tribungorontalo.com. Mengucapkan selamat atas launching virtual tribungorontalo.com. Selamat peluncuran portal tribungorontalo.com. Semoga portal Tribun Gorontalo dapat memberikan informasi yang terbaik, memberikan informasi yang jujur, mencerdaskan, informasi yang berkualitas untuk masyarakat Gorontalo. Semoga media ini akan mengembangkan dan mencerahkan masyarakat Gorontalo. Sebagai jejaring besar media di tanah air, tribungorontalo.com bisa membantu mengangkat potensi dan kekuatan daerah. Bisa lebih memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Gorontalo. Dan memberikan informasi akurat di seluruh Sentaro Gorontalo. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya pengembangan media tribungorontalo.com di Gorontalo. Tribun Gorontalo, Tribun Gorontalo, mata lokal, mata lokal, mata lokal, mata lokal yang menjangkau Indonesia. Ya, selamat atas diluncurkannya tribungorontalo.com. Kami akan menyatu bersama masyarakat Gorontalo, memberi warna dan bahu-membahu untuk merebut sukses di pentas nasional. Dan tentunya siap bersinergi dengan semua pihak, menyajikan konten online dan digital yang tentunya berimbang dan bermutu tinggi. Sekali lagi selamat atas diluncurkannya tribungorontalo.com dan boleh tepuk tangan secara virtual yang paling meriah. Baik hadirin, demi kelancaran acara dan doa pengharapan yang terbaik untuk tribungorontalo.com, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya persilakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Provinsi Gorontalo, Bapak Haji Abdurrahman Bahmid, untuk memimpin jalannya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat berkah yang Allah berikan kepada kita.
Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Salah satu hal yang perlu kita syukuri adalah kehadiran media nasional Tribun News di Gorontalo. Ini adalah sebuah langkah maju bagi Gorontalo insya Allah, dan mudah-mudahan kehadiran media nasional di Gorontalo akan memberikan kontribusi positif secara umum untuk Indonesia dan tentu secara lebih khusus untuk Gorontalo yang kita cintai sama-sama. Kita berharap media nasional ini bisa membawa informasi-informasi tentang Gorontalo, bukan hanya tentang informasinya, tapi juga budayanya, juga terkait dengan kearifan lokal Gorontalo. Dan mudah-mudahan harapan kita ini bisa didengar oleh Allah, dan untuk itu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini kita mulai dengan sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati. Taburi kami dengan rahmat-Mu. Naungi kami dengan rahmat-Mu. Jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari sengketa, jauhkan kami dari konflik, jauhkan kami dari maksiat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, taufik, hidayah dalam setiap keputusan yang kami ambil, dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Jangan jadikan hawa nafsu, syahwat kami sebagai pengendali dalam kebijakan-kebijakan kami, dalam langkah-langkah hidup kami. Selalu bimbing kami ya Rabb. Jadikanlah Gorontalo ini sebagai daerah yang bermartabat, daerah yang berbudaya, daerah yang berperadaban, daerah yang beriman dan dipenuhi dengan ketakwaan. Taburi Indonesia, negeri yang kami cintai ini dengan rahmat-Mu. Jauhkanlah perpecahan dari daerah dan negeri ini ya Rabb. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang Engkau ridhai, pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan keadilan kepada kami, pemimpin-pemimpin yang bisa menebar kasih sayang, pemimpin-pemimpin yang menyayangi kami dan takut kepadamu. Ya Rabb, bimbing media dan para wartawan kami ke arah yang Engkau ridhai, ke arah yang Engkau cintai. Jauhkan mereka dari penyimpangan, jauhkan mereka dari apa-apa yang Engkau tidak senangi ya Rabb. Berikan kepada kami media yang selalu menyebar kebaikan, yang selalu menyebar kedamaian dan selalu menyebar kebenaran. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elnino Mohid, saya wartawan dan juga sekarang sedang menjabat sebagai anggota DPR RI. Saya ingin menyambut dan mengucapkan selamat kepada tribungorontalo.com. Mudah-mudahan dengan portal berita yang baru ini, Gorontalo mendapatkan suplai berita-berita yang semakin baik, semakin benar tentu saja, dan semakin bermanfaat.
Saya Ida Syahida Rofiatidi, anggota DPR RI Komisi 8 Dapil Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat atas peluncuran portal tribungorontalo.com. Semoga menjadi media yang independen, jujur, dan berpihak pada publik. Saya Brigadir Jenderal TNI Amrin Ibrahim, Komandan Korem 133 Naniwarta Bone Gorontalo, mengucapkan selamat atas launching tribungorontalo.com. Semoga tribungorontalo.com akan menjadi media yang mampu memberikan informasi yang positif, edukatif, serta menjadi partner bagi pembangunan di Provinsi Gorontalo. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya, Edward Wolok, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, mengucapkan selamat atas peluncuran portal tribungorontalo.com. Semoga dengan peluncuran portal ini akan semakin menambah dan meningkatkan kontribusi Tribun Gorontalo dalam hal kualitas pemberitaan buat masyarakat umum. Selamat buat Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara peluncuran portal tribungorontalo.com telah berjalan dengan baik. Dan selanjutnya hadirin, mari kita masuk pada acara talk show nasional, akan dipandu oleh moderator kita, News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Inilah talk show nasional dengan tema Program Digitalisasi dan Potensi Desa Wisata Provinsi Gorontalo. Pembicara kita hari ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Ari Setiadi, Gubernur Gorontalo Rusli Habibi, Direktur Utama Telkom Indonesia Riri Adriansyah, anggota DPR RI yang juga tokoh perempuan Gorontalo Ida Syahida, Wali Kota Gorontalo Martin Taha, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Bupati Bone Bolango Hamin Pou, PLT Bupati Gorontalo Utara Tarik Modagu, Bupati Boalemo Anas Yusuf, Bupati Pohuwato Saipul Buinga, Ketua HIPMI Provinsi Gorontalo Iskandar Ciko Uno, tokoh perempuan muda Gorontalo yang juga Ketua ASKI Gorontalo Vera Ferial. Talkshow nasional ini akan dimoderatori langsung oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra. Saya akan menyapa secara langsung Bapak Feby Mahendra Putra. Apa kabar Pak Feby? Baik, Mbak Delta Gonzales, luar biasa. Kita kesempatan sore hari ini, kita semua moga-moga dalam kondisi sehat seperti kita berdua, Iya. Mbak. Ngomong-ngomong, kita pakai baju merah ya ini. Oh iya, ini kompak ini, semangat. Ya. Merah itu berani, tandanya Iya. Tribun Gorontalo berani menyajikan informasi yang berkualitas untuk Gorontalo dan untuk Indonesia. Betul. Pak Feby, sebelum memandu jalannya talk show, boleh dong kita dipandu untuk berfoto bersama di sini dengan para hadirin ya? Betul, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir di ruang virtual kita kali ini. Ini momen bersejarah, oleh karena itu saya memohon kesediaan Bapak Ibu, saudara-saudara semua untuk menghidupkan, mengaktifkan kameranya ya, supaya kita dapat foto bersama, dan saya hitung mundur dari angka 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita berfoto. Nah, layer berikutnya kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dan satu kali lagi. Baik, satu layar lagi. 3, 4, dan 5. Ya. Iya. 3 layer ya. Iya.
Oke, Pak Febi, tapi saya kepo. Tadi kenapa hitungan yang terakhir duanya nggak diikutkan? Iya, betul. Sengaja tidak ada duanya karena memang Mbak Delta Gonzales, MC kita kali ini memang tidak ada duanya. Dan saya usulkan Mbak Delta ini namanya diubah jadi Dila karena beliau masih jomblo. Kenapa jadi Dila? Harus ada yang mulai dilamar. Jadi, supaya tidak lagi menjadi jomblo. Begitu Pak Delta. Lalu apa kita hari ini? Ya, saya aminkan semua doa dari Pak Febi ya. Luar Baik. biasa. Dan hadirin, saya juga akan menginfokan bahwa akan ada door prize, yakni 2 buah voucher menginap di Aston Hotel Gorontalo dan 2 voucher menginap di Amaris Hotel Gorontalo yang akan diundi pada akhir acara ini. Caranya cukup dengan registrasi data Anda pada link di kolom chat untuk peserta undangan Zoom atau link di kolom deskripsi yang terdapat di akun YouTube Tribun Gorontalo. Dan para peserta yang sudah melakukan registrasi juga akan mendapatkan fasilitas gratis berupa sertifikat digital. Baik, Pak Febi, tanpa berlama-lama saya langsung serahkan jalannya acara talk show kepada Pak Febi Mahendra Putra. Oke, sebelum kita lanjutkan acara kita, maka kita saksikan tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat atas peluncuran portal Tribun Gorontalo.com. Kita berharap dengan adanya satu media nasional yang hadir di Gorontalo, insya Allah akan menghadirkan berita-berita yang lebih berimbang, berita-berita yang lebih positif, berita-berita yang lebih membangun untuk konteks Gorontalo dan konteks Indonesia. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya AKBP Joko Sulistiono, SH, SKMH, Kapolres Pohuwato, mengucapkan selamat atas peluncuran portal tribungorontalo.com. Semoga memberikan informasi yang jujur, mencerdaskan dan terpercaya. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya, Kapolres Gorontalo Kota, AKBP Suleranto, mengucapkan selamat atas peluncuran tribungorontalo.com. Semoga menjadi media yang terus memberitakan kebenaran, menangkal hoax. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Baik, sebelum kita lanjutkan acara kita untuk talk show dan webinar, saya ingin menyampaikan sejumlah pantun untuk acara ini supaya suasananya lebih hangat. Beli baskom untuk tempat kelengkeng, tidur nyenyak memeluk bantal. Tribungorontalo.com bukan portal kaleng-kaleng, siap bawa Gorontalo ke kancah nasional. Makanan com lauknya ikan mujair, sungai jernih indah berbatu. Tribungorontalo.com baru saja lahir, tak lama lagi akan jadi portal berita nomor 1. Belanja kain batik ke Kota Solo, kain batik dipakai ke kondangan. Cakep nian desa wisata di Gorontalo, bikin para pelancong menjadi ketagihan. Para hadirin sekalian, beberapa waktu yang lalu kita mendapat berita duka dari Gorontalo. Seorang pemimpin hebat, ramah dan disenangi masyarakat yang sudah pergi lebih dulu mendahului kita. Beliau adalah Bapak almarhum Indra Yasin, Bupati Gorontalo Utara. Untuk itu, saya dengan sangat mohon kita bisa meluangkan waktu sejenak, menundukkan kepala, mendoakan almarhum agar senantiasa dapat diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai talk show nasional kita dengan tema digitalisasi dan potensi daerah wisata Provinsi Gorontalo, mari kita sejenak saksikan tayangan berikut. Sebuah wisata ini bagi masyarakat. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin menyapa Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Bapak Budi Ari. Assalamualaikum Pak Budi Ari Setiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat.
Luar biasa Pak Budi. Terima kasih banyak atas kehadirannya bersama-sama dengan kita di launching tribungorontalo.com. Pak Budi, kepada kita semua Pak Budi tentu bisa cerita Pak, apa yang kementerian Bapak pimpin ini support buat desa-desa wisata Pak, terutama di Gorontalo, dan terutama sekali supaya desa wisata kita di Gorontalo ini Pak, bisa disosialisasikan, bisa dijual, bisa kemudian berpromosi kemana-mana lewat digital, ya, infrastruktur langit. Tentu di sini BUMDes juga ikut berperan tentu Pak Budi. Silakan Pak Budi, barangkali bisa menyampaikan kepada kita semua apa yang menjadi concern buat Kementerian Bapak untuk melahirkan desa wisata yang nanti pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi rakyat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Pak Joni Plate, Menteri Kominfo, Pak Ririk Ardiansah, Dirut Telkom, Pak Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo, Pak Martin Ataha, Wali Kota Gorontalo, Bu Ida Saidah, tokoh perempuan dan juga anggota DPR RI, juga Pak Nelson Pomalinggo, Bupati Gorontalo, Pak Tarik Modanggu, Wakil Bupati Gorontalo Utara, Pak Anas Yusuf, Bupati Bualemo, Pak Hamim Pou, Bupati Bone Bolanggo, Pak Saiful Am Buingga, Bupati Pohuwato, Pak Iskandar Ciko Uno, Ketua HIPMI Provinsi Gorontalo, Ibu Vera Ferial, Ketua ASKI, serta Bapak, Ibu, Saudara sekalian, peserta acara di sore hari ini yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Gorontalo termasuk provinsi yang memiliki potensi yang luar biasa, karena saya di tahun 2020 kalau nggak salah pernah berkunjung ke sana, ke beberapa desa di Gorontalo, melihat alam yang indah, pertanian, dan saya yakin Gorontalo akan bisa menjadi daerah yang maju di masa-masa yang akan datang. Saya ke desa-desa makan ini dengan Pak Nelson dan Bu Sekda, makan rahang tuna. Jadi pesan saya di Gorontalo luar biasa. Jadi Pak Nelson bilang ke saya, kalau di Jawa makan nasi dengan ikan, kalau di Gorontalo makan ikan dengan nasi. Jadi lauk pauknya ikan. Jadi bukannya nasi, nasinya hanya jadi lauk pauk kalau di Gorontalo, beda dengan di masyarakat di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi tema kita di hari ini adalah digitalisasi dan potensi desa wisata Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan program nasional kita ini, ada 5 hal yang sangat penting yang harus diwujudkan dan dilaksanakan di level desa, kabupaten, dan provinsi. Ini program nasional kita ini ada 5 yang semuanya mencakup ke dalam pelaksanaannya harus kita bisa eksekusi bahkan di level desa. Yang pertama adalah kemiskinan ekstrim. Angka Badan Pusat Statistik, kemiskinan ekstrim Indonesia saat ini di level 14%. Nah, jadi kita punya tugas bersama untuk bagaimana kita cepat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Yang kedua adalah stunting. Memang sangat memprihatinkan, angka stunting kita masih sangat tinggi di level 27%. Dan memang terbanyak ada di desa-desa. Yang ketiga, program besar nasional ini adalah soal ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan intinya adalah bagaimana produktivitas desa, produktivitas daerah-daerah pertanian ini bisa memproduksi lebih banyak, lebih produktif, sehingga bisa memberikan sumbangsi penting bagi ketahanan pangan nasional. Jadi kita jangan berbicara soal konsumsi saja, tapi juga bagaimana aspek produksinya, terutama produksi tanaman pangan. Dan Gorontalo dengan sentra jagungnya, saya berharap terus meningkat dari hari ke hari. Jadi 3 itu tadi, kemiskinan ekstrim, stunting, dan ketahanan pangan. Dan yang keempat ini untuk desa adalah korporatisasi ekonomi desa atau dalam kurung BUMDes.
bagaimana masyarakat desa khususnya bisa mengaktifkan kembali BUMDes-BUMDesnya sehingga bisa menjadi lokomotif pergerakan ekonomi di masyarakat desa. Dan yang terakhir, yang kelima, ini juga penting dan ini ada hubungannya dengan dengan acara hari ini adalah desa digital. Jadi bagaimana digitalisasi ini juga mewujudkan desa digital di seluruh Indonesia. Kominfo sudah ditugaskan untuk memenuhi akses internet untuk seluruh desa yang belum memiliki akses internet, dan kita juga berharap di masa-masa ke depan ini desa memiliki kekuatan dalam ekosistem digital yang makin hari makin ke depan makin masif. Saya selalu bertanya ke banyak kepala desa yang berjumpa dengan saya dan juga Pak Bupati, Gubernur, ukuran desa digital nggak usah rumit-rumit. Yang pertama, berapa banyak desa sudah memiliki website desa. Nah, menurut data kami di Kementerian Desa, saya udah cek, ternyata data desa yang memiliki website desa baru 21.000 dari 74.961 desa. Masih sangat jauh. Itu pun dari 21.000 desa yang sudah memiliki website desa, itu pun masih sangat sedikit yang terupdate atau diupdate data-datanya. Karena apa? Karena data desa itu penting untuk diupdate. Selanjutnya, inilah yang menjadi bagian dari tugas kita semua, bagaimana digitalisasi dan potensi desa wisata di Provinsi Gorontalo ini masih bisa mengemuka, bisa dimunculkan, dan dipromosikan ke seluruh Indonesia dan masyarakat dunia. Karena bicara soal digitalisasi kan kita bicara soal keniscayaan dari gerak sejarah masyarakat di seluruh dunia. Kebetulan di tahun ini, di 2022, Indonesia menjadi tuan rumah atau menjadi pemimpin dari G20. Nah, di G20 ini ada 3 isu besar. Yang pertama adalah ekosistem digital, kedua green economy, dan yang ketiga adalah keuangan inklusif. Nah, kembali lagi ke program tadi, ada namanya ekosistem digital. Nah, saya selalu menekankan ini karena percepatan ini harus kita wujudkan. Ekosistem digital itu mengisyaratkan bahwa masyarakat desa harus menjadi subjek. Sehingga masyarakat desa harus memiliki akses atau kemampuan dalam literasi digital. Nah, ini digitalisasi dan potensi desa wisata Provinsi Gorontalo ini harus kita tumbuhkan, terutama bagaimana menggerakkan anak-anak muda, potensi anak-anak muda di seluruh desa, khususnya di Provinsi Gorontalo ini, untuk bergerak bersama-sama memajukan desa. Karena terminologinya, paradigmanya bukan Indonesia yang memajukan desa atau Indonesia yang membangun desa, tetapi desalah yang membangun Indonesia, desalah yang memajukan Indonesia. Kami harapkan peran serta seluruh pihak, khususnya pemerintahan provinsi, kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan di desa untuk terus sama-sama bekerja sama, bergotong royong untuk memajukan desa. Karena saya sudah melihat sendiri dengan mata saya, kepala saya sendiri, bahwa Gorontalo ini memiliki potensi yang luar biasa. Jadi sayang sekali kalau nggak maju, sayang sekali kalau nggak dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Potensi yang luar biasa. Kita saya ingatkan lagi tadi di Agustus tahun 2020 saya ke Gorontalo, ada beberapa desa di sana termasuk ada ikan paus dan apa nama desanya, desa, coba dicek dulu nama desanya apa waktu itu. Jadi banyak hal yang menurut saya bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara dan domestik. Saya ingin mengingatkan juga dalam implementasi strategi implementasi desa digital, seluruh pihak harus bisa bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, dengan pihak ketiga, lembaga internasional, dan sebagainya. Tadi sudah ada jaringan internet, jaringan Wi-Fi yang berkecepatan tinggi dan bisa diakses dengan baik yang sudah dikerjakan oleh Kominfo. Terus tersedia jaringan komunitas desa yang meningkat, yang bisa dipromosikan.
informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik. Tadi itu fungsi dari desa, website desa tadi. Terus yang kelima adalah tersedia data statistik setiap desa setiap tahun dengan aplikasi statistik dan petugas statistik di desa. Nanti kita akan bantu dari Kementerian Desa untuk mengimplementasikan ini ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jadi rasio penerimaan perpajakan terhadap PDBC desa itu dengan digitalisasi itu trennya meningkat 12% per tahun. Jadi pembentukan, pengembangan, revitalisasi desa, BUMDes-nya, penyediaan listrik desa, ini semua prioritas penggunaan dana desa. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset desa dengan aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di tahun 2035, Bill Gates, pendiri Microsoft, sudah memprediksi bahwa dunia akan cashless di tahun 2035. Bisa mungkin lebih cepat dari itu. Karena itulah kita juga sebagai negara dan masyarakat Indonesia harus siap manakala transaksi keuangan digital dan elektronik makin masif dan makin tinggi. Menurut data OJK yang saya dapat, literasi keuangan di Indonesia baru 79%. Dan kita berharap di tahun-tahun ke depan kita harus terus menggerakkan sehingga seluruh warga Indonesia bisa memiliki akses keuangan. Jadi konsep keuangan inklusif ini artinya seluruh warga masyarakat bisa mengakses institusi keuangan, baik itu bank, asuransi, dan sebagainya. Pengembangan dan pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi desa yang berbasis aplikasi digital sudah disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dan juga pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi tower, jaringan internet, pengadaan komputer, smartphone, dan biaya berlangganan internet. Selanjutnya adalah kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. Saya bersama teman-teman di Kementerian Desa sudah merumuskan bagaimana definisi desa digital sebagai smart village. Smart village atau desa cerdas adalah desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa. Jadi yang pertama adalah desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, melalui pemanfaatan teknologi desa. Jadi mulai kita pasal 77, 78 Undang-Undang Desa tentang tujuan pembangunan desa, metodenya, dan aspek pembangunan desa yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi target dan tujuan desa digital atau smart village adalah langkah pertama bagaimana masyarakat cerdas, persaingan kapasitas dalam keterampilan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, literasi digital. Bagaimana masyarakat menggunakan teknologi digital ini sebaik-baiknya. Langkah kedua adalah ekonomi yang cerdas, smart ekonomi dalam pengembangan perdagangan digital, e-commerce, bagi BUMDesa dan BUMDes bersama, dan UMKM, penerapan Internet of Things atau IoT untuk menambah nilai ekonomi usaha warga desa. Berikutnya adalah tata kelola yang cerdas, di mana peningkatan kualitas interaksi pemerintah desa dan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi digital. Selanjutnya, mobilitas cerdas, jadi pengembangan jaringan infrastruktur digital di level desa. Lingkungan cerdas, pengembangan teknologi untuk pengelolaan, dan proteksi lingkungan, dan mitigasi bencana. Yang terakhir adalah goal atau final condition adalah kehidupan yang lebih cerdas. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan memperkuat kohesi atau pada teman-teman untuk bagaimana setiap desa memiliki website desa. Karena itu yang pertama kali. Website desa menjadi hal yang sangat penting bagi kita bicara tentang digitalisasi desa. Kata kuncinya untuk diukur dengan gampang adalah bagaimana setiap desa di Indonesia memiliki website desa yang dinamis, bukan website desa yang
2 tahun sekali datanya baru diupdate. Gitu. Karena itulah perlu pelatihan-pelatihan, perlu terus pengembangan kapasitas, sehingga di masa-masa depan kehidupan teknologi digitalisasi ini bisa memberikan dampak dan nilai tambah bagi kemajuan masyarakat, dan intinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya pikir itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Saya mengharapkan mudah-mudahan di acara digitalisasi dan potensi desa wisata Provinsi Gorontalo ini dan launching tribungorontalo.com, kita mengharapkan bahwa kemajuan masyarakat desa bisa terwujud di waktu-waktu yang di masa depan. Dan semua itu memerlukan kerja keras, kerjasama pentahelix di antara kita semua, yang melibatkan kampus, media massa, swasta, pemerintahan, dan seluruh stakeholder masyarakat untuk bersama membangun desa dan menggerakkan dan mewujudkan potensi desa wisata di Provinsi Gorontalo. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Baik Pak Wamen, terima kasih atas penjelasannya tadi. Pak Wamen, boleh dong saya tanya. Pak Wamen, ya, apa kira-kira yang menjadi crucial point terkait dengan pengelolaan desa-desa wisata Pak Wamen? Sebagai orang awam, saya sering melihat bahwa titik lemahnya adalah pada manajemen sampah. Sehingga kemudian ini alam yang indah, tetapi karena manajemen sampahnya kurang bagus, sehingga kemudian wisatawan agak malas datang. Atau Pak Wamen punya catatan tersendiri Pak, terutama di Gorontalo, bagaimana kita bisa meningkatkan desa wisata, baik secara digital maupun non-digital Pak. Silakan Pak. Jadi desa wisata itu selalu mengisyaratkan 3 hal. Yang pertama adalah kreativitas, visi, dan keinginan untuk mengembangkan desa digital. Dan komponennya selalu anak muda. Maka karena saya bukan menganggap bahwa orang tua nggak kreatif, bukan. Tapi selalu kreativitas itu muncul dari anak muda. Saya ke beberapa desa yang desa wisatanya luar biasa maju dan mampu memberikan sumbangan bagi PADES, pendapatan asli desa, itu semua pengelolanya anak muda. Jadi peran anak muda, jadi 3, peran anak muda, SDM yang kreatif, dan juga yang paling penting adalah partisipasi warga desa. Jadi 3 itu komponennya. Ada pembangunan desa wisata tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi warga desa. Jadi pembangunan partisipatoris ini wajib dilakukan manakala kita ingin memajukan desa wisata. Soal sampah tadi itu kan juga bagian dari partisipasi warga desa. Karena selama warga desa menyadari pentingnya desa wisata bagi desanya, saya yakin dengan kesadaran seluruh warga desa mampu atau berkeinginan untuk menjaga kebersihan desa. Begitu Mas. Ya, terima kasih Pak Wamen. Ini satu lagi Pak Wamen. Pak Wamen, satu masalah di kita adalah soal infrastruktur, baik infrastruktur langit maupun infrastruktur jalan menuju lokasi itu. Nah, apakah ini juga pengelola desa BUMDes itu bisa Pak memanfaatkan dana desa untuk memperbaiki infrastruktur jalan Pak? Bisa, itu semua dimungkinkan oleh Permen Desa dan seluruh regulasi yang kita buat, termasuk desa digital. Makanya soal website desa, itu kan sudah ada dalam Permen Desa bahwa diperbolehkan untuk mendukung desa digital. Nah, kita jangan ngomong yang tinggi-tinggi desa digital, desanya punya website dulu nggak? Gitu. Jadi kita ngomong desa digital, desanya nggak punya website, bagaimana mau ngomong desa digital? Itu loh. Karena itu menurut saya, seruan saya ke seluruh pemangku kepentingan, seluruh masyarakat desa, ayo seluruh warga desa, seluruh pemerintah desa membuat website desa. Nah, karena setelah website desa ini kita bisa integrasikan ke seluruh Indonesia. Termasuk Pak Bupati pasti lebih gampang kontrolnya kalau semua desa di kabupaten. Misalnya kabupaten A punya 200 desa, kalau desanya sudah punya semua website desa kan
memantau data perkembangan masyarakat kan jauh lebih gampang. Karena di situ ada demografinya, ada data desa, potensi desa, dan sebagainya. Sehingga dalam mengambil kebijakan, perencanaan pembangunan, dan lain sebagainya, ini jauh lebih solid gitu loh datanya. Nggak tebak-tebak buah manggis, oh ini begini, jadi feeling, kan nggak bisa. Kita percaya bahwa pembangunan masa depan harus berbasis data. Jadi ketika kita ngomong kemiskinan ekstrim, saya tanya, setiap saya ke desa, saya tanya, jumlah penduduk miskin desa kamu berapa? Karena nasional 27% loh. 14%, sorry, kemiskinan ekstrim. Di desa lebih tinggi. Nah, karena itulah kebijakan untuk BLT dana desa diperuntukkan untuk keluarga yang kurang mampu. Ini kan penting untuk supaya bisa melindungi seluruh warga desa dengan dalam skema jaring pengaman sosial kita. Begitu loh, Mas. Iya. Terima kasih Pak Wamen. Pak Wamen, kami berharap Pak Wamen masih bisa bertahan sebentar di ruang virtual karena nanti pasti akan banyak pertanyaan atau dialog dari para kepala daerah atau pemangku kepentingan di daerah terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan dana desa, termasuk bagaimana untuk membuat website yang Pak Wamen tadi sebutkan. Itu website murah kok. Ya. Banyak yang bikin udah ada template-nya. Iya. Nggak mahal itu. Kalau nggak salah cuma 5 atau 10 juta lah. Iya. Satu website desa murah sekali, anggaran dana desa bisa kok pakai. Bisa ya Pak ya. Bisa. Oke. Dan murah itu bikinnya, karena udah ada template. Murah sekali. Ya, terima kasih. Kita akan geser sebentar ke Pak Sultan Rusdi. Beliau adalah Asisten 2 Sekretariat Pemerintah Provinsi Gorontalo. Apakah Pak Sultan Rusdi bersama dengan kita saat ini? Pak Sultan? Ya, siap Pak Febi. Sudah hadir saya Pak. Ya, terima kasih Pak Sultan. Tadi mengelaborasi apa yang disebutkan oleh Pak Wamen. Bisa dijelaskan Pak bagaimana pemerintah Provinsi Gorontalo membantu desa-desa terutama di dalam mempersiapkan website dan juga mengelola desa-desa wisata yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo Pak, supaya pendapatan desa itu bisa meningkat. Kami persilahkan Pak Sultan Rusdi. Ya, terima kasih Pak Febi. Yang kami hormati Bapak Menteri Wakil Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Pak Budi Ari. Oh ya, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri PDT dan Transmigrasi Bapak Budi Ari. Yang kami hormati Ibu Ida Saida Rusli Habibi selaku anggota Komisi 8. Yang kami hormati Direktur Telkom Wilayah 7, yang kami hormati para Bupati, Wali Kota se-Provinsi Gorontalo, yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu, terkait dengan peran daripada Provinsi Gorontalo dalam rangka untuk digitalisasi atau desa wisata ini. Kita sebenarnya sudah ibaratnya mau lakukan semacam model pentahelix Pak. Pentahelix ini melibatkan mulai dari pemerintah provinsi yang merupakan sinergi dari tiga OPD di lingkup pemerintah provinsi, Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Kominfo-nya Provinsi Gorontalo, maupun Dinas PMD-nya Provinsi Gorontalo gitu. Dan juga tentunya dengan unsur pentahelix, jadi ada 5 unsur, mulai dari pihak swasta yang akan membangun infrastruktur atau menginvestasikan modalnya dalam pengembangan desa wisata, juga melibatkan para milenial, kemudian juga para media-media gitu kan, untuk memberitakan atau memperluaslah, mengenalkan kepada masyarakat, kemudian juga unsur-unsur akademisi gitu. Ini yang poin penting yang program kita ke depan untuk mengembangkan atau meningkatkan desa wisata ini gitu. Khususnya di Provinsi Gorontalo memang ada keterbatasan di kita gitu. Belum semua desa terjangkau oleh jaringan internet gitu. Jadi masih banyak yang blank spot ya Pak ya? Banyak sekali. Inilah dua tahun terakhir kita selalu aktif mengusulkan kepada
Kementerian Komunikasi, Kominfo melalui BLU-nya Kominfo, Bakti, dan itu sudah terrealisasi usulan daripada untuk penambahan BTS gitu. Kami gencar sekali untuk mengusulkan khususnya di daerah 3T yang tertinggal dan terjauh itu kan. Itu salah satu syaratnya. Sebenarnya potensi kita untuk memunculkan atau membangun desa wisata sangat besar sekali gitu. Banyak sekali desa-desa yang berpotensi untuk khususnya untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Ya terbukti tadi kan ada desa kita untuk religius kita mendapatkan anugerah dari Menteri Pariwisata kan tentang yang dapat peringkat atau dapat penghargaan untuk desa wisata tadi. Ini jadi role model gitu. Ini jadi role model bagi kita untuk kedepannya sehingga muncul lagi desa-desa wisata yang bisa diandalkan kedepannya untuk mengembangkan pariwisata dalam rangka untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo dan sekaligus berdampak kepada pengurangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Oke, itu Pak Dewi. Pak, bisa dijelaskan juga Pak Sultan Rusdi, apakah pemerintah provinsi juga membantu Pak akses jalan menuju lokasi wisata itu Pak? Ya, ada beberapa. Kita memang program kita adalah salah satunya adalah menyediakan infrastruktur sebenarnya. Ya. Khususnya dari beberapa desa atau tempat wisata di Provinsi Gorontalo, setiap tahunnya rutin Pak. Ya. Rutin kita alokasikan anggaran baik melalui dana alokasi khusus maupun dana melalui APBD kita kan untuk pengembangan infrastruktur di lokasi-lokasi, walaupun sebenarnya ini tanggung jawabnya pemerintah kabupaten kota gitu kan. Kami melakukan intervensi, membangun fasilitas-fasilitas di lokasi-lokasi wisata gitu desa. Nah, ini dikelola bekerjasama dengan Pokja desa wisata atau Pokdarwis gitu. Malah tahun lalu kita alokasikan dari anggaran pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi daerah malah. Ada beberapa lokasi yang kita bangun kelengkapan untuk fasilitas daripada wisata, antara lain untuk tempat-tempat kulinernya, kemudian juga untuk toilet. Ya banyak yang kita bangun kemarin melalui APBD 2021 maupun daripada pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional serta dana alokasi khusus gitu. Mungkin itu Pak Febi. Ya, Pak Sultan Rusdi, satu pertanyaan lagi. Apakah yang menjadi catatan pemerintah provinsi yang harus diperhatikan oleh para pengelola lokasi wisata itu, Pak? Apa yang perlu diperhatikan, yang perlu diperbaiki apa dari para pengelola, baik yang dilakukan BUMDes maupun pihak yang lain, Pak? Ya, ini konsep pariwisata yang berkelanjutan yang perlu kita tanamkan kepada mereka gitu. Ya. Jadi lokasi-lokasi wisata, bagaimana kedatangan daripada wisatawan itu bukan hanya satu kali gitu kan? Hanya satu kali. Kita harapkan tentunya mereka berkali-kali berkunjung kepada ke Gorontalo dalam rangka untuk wisata gitu. Ini yang perlu kita konsep kedepannya yang perlu kita. Itulah potensi atau dengan model pentahelik tadi sebenarnya Pak. Ya. Dengan melibatkan beberapa unsur tadi, kolaborasi dan sinergi gitu. Ini yang perlu jadi perhatian karena sinergi di antara satu Pemda aja, misalnya antara pemerintah provinsi saja atau kabupaten saja itu kurang tidak cukup Pak. Kita perlu sinergi juga antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Karena kita sama mengetahui anggaran untuk Provinsi Gorontalo maupun pemerintah kabupaten kota memang sangat kecil gitu. Nah, kalau kita bisa bersinergi dan berkolaborasi, anggaran kecil itu bisa jadi maksimal gitu. Kita padukan atau kita kolaborasikan bisa optimal, jadi bisa besar dari anggarannya. Nah, kalau dilihat dari per Pemdanya memang kecil gitu. Ini yang juga perlu diperhatikan untuk bagaimana kita bersinergi dan berkolaborasi antara pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi
ataupun pemerintah kota dan desa, pemerintah desa setempat. Nah, ini yang perlu kita yang jadi perhatian juga untuk kolaborasi, dan itu yang nampaknya nanti akan bisa muncul desa wisata yang berkelanjutan tadi gitu. Ya. Nah, itu yang perlu kita kedepannya perlu kita perhatikan. Baik, terima kasih Pak Sultan Rusdi. Jadi elaborasi dari pemerintah provinsi juga tidak main-main, serius juga, cuman harus ada wisata berkelanjutan. Tadi yang disebut-sebut adalah di wilayah Gorontalo masih banyak terdapat wilayah blank spot. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyapa Ibu Veronica, OSM Regional Enterprise Government and Business Service Telkom Regional 7. Bu Veronica, apakah sudah bersama kita? Siap, sudah sejak tadi Pak. Oke, terima kasih Bu Veronica. Jadi Ibu tentu sudah mendengar tadi bahwa titik lemah kita adalah banyak sekali masih di Gorontalo itu wilayah blank spot. Dan di antara stakeholder yang mengurus ini adalah Telkom. Ibu bisa jelaskan bagaimana ini ngatasin ini, Bu? Ya, baik, terima kasih Pak Febri. Pertama-tama saya ingin menyapa lebih dulu Bapak Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Budi Ari Setiadi, lalu Gubernur Gorontalo, dalam hal ini tadi diwakili oleh Bapak Sultan Rusdi selaku Asisten 2 Gubernur Gorontalo, lalu ada anggota DPR RI dan juga tokoh perempuan Gorontalo, saya sapa Ibu Ida Syahida, lalu juga seluruh wali kota dan bupati yang ada di Provinsi Gorontalo, maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lalu ada juga tokoh perempuan muda Gorontalo, Kak Vera Ferial. Baik Pak Febri, tadi saya juga menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Sultan Rusdi bahwa ada beberapa daerah-daerah begitu ya yang belum bisa tercover dengan jaringan kita ya. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa Telkom itu memiliki purpose, yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing ya, serta memberikan yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Nah, kami di situ mewujudkannya lewat 3 digital business domain kami. Ada digital connectivity. Nah, di dalamnya itu tadi ya, tentunya untuk ketersediaan jaringan akses begitu. Kami memiliki fiber to the home, fiber to the enterprise begitu ya. Lalu juga bisa melewati jaringan satelit begitu, lalu juga 5G ya yang dimiliki oleh subsidiary kami PT Telkomsel. Lalu juga kami memiliki digital platform, data center, cloud, big data, dan cyber security, dan juga digital services. Nah, digital services ini sebetulnya akan sangat berperan ketika dalam hal digitalisasi desa sesuai dengan tema talkshow kita pada begitu. Nah, untuk connectivity sendiri sebetulnya Pak Febri, Telkom dengan FTTX-nya atau fiber to the home, fiber to the enterprise sudah menjangkau di seluruh kabupaten kota. Tapi memang masih dalam tanda kutip ibu kota kabupaten. Jadi IKK-nya kami jangkau semuanya, ada sebanyak 6 ya, 6 ibu kota kabupaten itu sudah terjangkau. Nah, untuk lokasi-lokasi mungkin yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Sultan Rusdi bahwa masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau, sebetulnya kami bisa mendeliver atau memberikan layanan connectivity-nya dengan Mango Sky, yaitu dengan teknologi satelit. Dan juga dengan berkolaborasi dengan subsidiary kami, PT Telkomsel, itu menggunakan produk yang namanya Orbit. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya sudah ada solusi ya Bu ya? Betul, jadi Pak. untuk desa-desa itu bisa menggunakan teknologi satelit itu tadi ya Bu ya. Nah, Bu Veronica bisa dijelaskan nggak? Apakah Telkom di Gorontalo atau dimanapun itu mempunyai CSR untuk ini Bu? Membantu desa-desa yang belum bisa membuat website Bu. Tadi kan Pak Wamen menyebutkan satu syarat utama supaya dia menjadi smart village yaitu punya website, punya portal. Dan ini masalahnya kan bukan masalah teknikal lagi, tapi juga masalah bagaimana pemerintah daerah maupun Telkom sendiri sebagai stakeholder bisa membantu desa-desa untuk mendapatkan atau menciptakan atau membuat website, Bu. Bagaimana ini, Bu? Iya, jadi sebenarnya kami memiliki kalau saya mau sebutkan sini dana CSR, kalau Telkom ini kan bergerak sebagai perusahaan profit gitu ya, menciptakan profit. Memang ada juga dana CSR di sisi untuk mungkin kerjasama nanti ya dengan BUMDes dan pemerintah desa hanya dalam hal bagaimana cara atau mungkin memberikan training begitu Pak ya. Buat website gitu. Tadi saya mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan Pak Wamen bahwa ada
74.000 desa, tetapi yang baru memiliki websitenya sendiri adalah baru 21.000. Betul. Nah, ini memang mungkin menjadi sebuah peluang bagi Telkom sendiri untuk masuk nanti memberikan dalam hal ini mungkin menjual produk kami, tetapi dengan nantinya memberikan bantuan berupa cara gitu atau training, dalam hal mungkin training cara pembuatan website untuk desa tersebut. Mungkin demikian Pak Febri. Iya, luar biasa Bu Veronica, dan rasanya Tribun Gorontalo juga bisa ikut membantu bagaimana membuat konten. Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Wamen, meskipun sudah punya website tapi nggak pernah diupdate, nggak pernah diisi, nggak pernah dipublikasikan atau disegarkan, di-refresh, ya percuma juga. Dan rasanya kita bisa antara Tribun Gorontalo dan Tribun Network bisa bekerja sama dengan Telkom. Telkom secara teknikal barangkali Tribun Gorontalo nanti akan mengisi bagaimana mengisi konten supaya yang diharapkan tadi ada updating, supaya ada yang baca gitu ya Bu ya. Betul. Kalau tidak diupdate, siapa yang akan membaca, begitu kan? Baik, rasanya itu Bu. Dan satu pertanyaan lagi Bu, yang kira-kira pasti akan ditunggu juga oleh banyak orang. Apakah tarif untuk desa ini sama Bu ya dengan orang-orang kebanyakan? Kan ini kan desa-desa ini kan mengandalkan dana desa seperti yang Pak Wamen tadi sebutkan, bahwa sebenarnya dana desa boleh kok dipakai untuk membuat website, untuk pelatihan dan seterusnya, atau sambungan internet begitu. Apakah ada kebijakan khusus ya buat desa-desa yang 3T tadi loh Bu, ya daerahnya terpencil, terbelakang begitu, atau dipukul rata aja Bu? Ya, jadi untuk program di desa ini sendiri kami punya produk yang namanya Simple Desa Pak ya. Itu jadi bagian dalam satu produk services kami yang namanya Smart Village Nusantara. Nah tentunya ya kami buat se-customize mungkin yang sesuai dengan need and want daripada pemerintah desa itu sendiri, sehingga pastinya secara pricing pun itu sangat customize. Jadi tidak akan sama gitu dengan pricing yang kami tawarkan kepada mungkin segmen enterprise, segmen bisnis yang lain gitu. Iya. Baik, luar biasa, terima kasih penjelasan. Jadi sekali lagi Telkom tidak menyamaratakan dengan pihak lain, karena apa? Ini memang punya program khusus untuk itu. Dan selanjutnya kita akan sapa Pak Martin Taha, Pak Wali Kota Gorontalo. Selamat sore Pak, Assalamualaikum Pak Martin. Apakah Pak Martin sudah bersama-sama dengan kita? Pak Wali Kota Gorontalo atau Pak Wakil barangkali? Atau kalau tidak kita akan sapa Pak Nelson. Oh, pemerintah Kota Gorontalo sudah ada, Pak Martin Taha. Selamat sore Pak. Izin Pak, Pak Wali Kotanya lagi ada sholat sebentar. Oke, nanti setelah sholat Pak ya kalau begitu. Siap. Ya, nanti kita sapa dulu Pak Bupati Gorontalo, Pak Nelson Pomalingo. Apakah Pak Nelson sudah bersama dengan kita? Iya, maaf, kebetulan Pak Bupati Gorontalo lagi ada acara yang penting juga yang nggak bisa ditinggal. Jadi saya mewakili Kepala Dinas Pariwisata, Pak. Oke, Pak Kepala Dinas Pariwisata, tentu kita kepingin tahu juga dari Pak Kadis kondisi mengenai desa wisata di wilayah Kabupaten Gorontalo, Pak. Dan apakah mereka desa-desa wisata yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo ini juga sudah memanfaatkan digitalisasi untuk menyampaikan program-program mereka, untuk menyampaikan keindahan desa itu dan mengupdate portal atau websitenya, Pak. Disilakan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Yang pertama, selamat kepada Tribun Network yang launching hari ini digitalisasinya, bahwa kami dari Kabupaten Gorontalo sangat mengapresiasi ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang kami atau media kami untuk mempromosikan ini pariwisata di Kabupaten Gorontalo. Iya. Yang pertama, maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, mungkin ada Pak Wamen Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kalau masih ada, yang kami hormati Ibu Fida Saida, Ibu Gubernur Gorontalo, kemudian Pak Asisten 2 Provinsi Gorontalo juga hadir di sini, kemudian Bapak Wali Kota Gorontalo,
Bupati Bualemu juga saya lihat ada di partisipan, mudah-mudahan masih ada. Kemudian dari Telkom Divre 7 Indonesia, selamat yang saya hormati, juga dari beberapa perhotelan yang juga hadir, ada Aston, Amaris, dan lain-lain, dan seluruh yang hadir dalam kegiatan atau Zoom pada sore hari ini. Kami sampaikan bahwa yang pertama permohonan maaf dari Bupati Gorontalo, tadi beliau sudah menyiapkan waktu, namun mendadak beliau ada acara yang tidak bisa, yang juga sangat sama pentingnya, beliau hadiri, sehingga mewakilkan kepada kami Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo. Baiklah, kami sampaikan Pak Moderator bahwa Kabupaten Gorontalo dengan SK Bupati sudah menetapkan ada 17 desa wisata yang di antara 205 desa. Jadi 13 desa wisata ini sudah mulai, artinya sudah beraktivitas, dan sekarang ini sudah sementara masing-masing desa wisata mengembangkan, karena dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan adanya lomba desa wisata. Nah ini alhamdulillah kami Kabupaten Gorontalo dari 13 desa wisata ini tahun lalu mengikutkan satu desa, yaitu Desa Bongo, alhamdulillah berhasil meraih peringkat kedua untuk desa wisata yang berkembang, menempati posisi kedua. Alhamdulillah, ini luar biasa, dan sampai dengan saat ini dengan prestasi ini, kunjungan wisata di desa tersebut ini terus meningkat. Bahkan dari data yang ada ini meningkat hampir 500% dari kunjungan desa wisata sebelumnya. Baiklah, kami sampaikan bahwa dari 205 desa masih ada 37 desa yang masih blind spot, artinya masih belum menjangkau atau belum terjangkau dari area digitalisasi ini. Kemudian ada beberapa desa, kurang lebih 20% itu masih sinyalnya itu boleh dikatakan kadang ada, kadang nggak ada. Nah ini juga perlu dukungan digitalisasi atau dukungan sarana atau sarana dari Telkom, mudah-mudahan ini bisa dibantu. Kemudian kami sampaikan khusus untuk Desa Bongo ini, dengan meraih prestasi ini, Desa Bongo mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata dengan mendapatkan 1 tahun untuk internet gratis. Nah ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh desa yang bersangkutan. Beberapa objek wisata, perlu kami sampaikan bahwa Desa Bongo ini memiliki 3 objek wisata yang berada di satu lokasi atau satu desa, yaitu adanya Masjid Kubah Mas yang kita saksikan di belakang saya ini juga menjadi objek wisata yang, kemudian ada wisata budaya, di mana di situ terdapat ada rumah-rumah etnik, kemudian ada fosil dan lain-lain. Kemudian ada wisata pantai, Pantai Dulanga, yang alhamdulillah tahun ini juga menjadi objek penelitian dari UNESCO. Nah inilah mungkin keunikan dari 3 desa wisata, yang 3 wisata berada di satu desa, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan penghargaan kepada desa ini. Nah khusus desa digital ini, digitalisasi, untuk Desa Bongo sendiri, kondisinya seperti yang saya sampaikan tadi, masuk di dalam 20% desa wisata, yang masih digital, tapi masih kurang maksimal. Artinya pemanfaatan digitalisasi atau internet di tempat tersebut, di desa tersebut masih kadang ada dan kadang tidak terbaca atau dapat mendapatkan jaringan. Nah ini perlu kita akan dorong terus, mudah-mudahan ini tahun ini kita akan lebih memperkuat atau mungkin menambah infrastrukturnya dalam rangka bagaimana meningkatkan digitalisasi di desa wisata tersebut. Juga kami berharap dari 12 desa lainnya, dari 13 desa ini, tahun ini juga kita akan mengikuti lagi pemilihan desa wisata, mudah-mudahan ini
bisa mendapatkan perhatian juga dari Kementerian Pariwisata tentunya, bagaimana agar desa-desa wisata ini bisa mendapatkan perhatian khususnya dalam rangka menjangkau atau memanfaatkan digitalisasi ini di desa tersebut. Juga mohon perhatian atau bantuan dari Bapak Wamen yang hadir pada saat ini, yang juga sudah pernah berkunjung ke Kabupaten Gorontalo. Salam hangat dari Bapak Bupati yang tadi disampaikan sebelum beliau mewakilkan saya, untuk mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak di sini bisa memberikan perhatian yang lebih kepada desa-desa wisata di Kabupaten Gorontalo. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak Kadis, barangkali bisa dijelaskan juga dari 17 atau 13 tadi desa wisata ini, apakah semuanya sudah punya website, Pak? Nah, itulah yang kami sampaikan bahwa 13 desa wisata yang sudah diputuskan oleh keputusan Bupati ini masuk di kategori yang tadi 20% itu. Jadi kondisinya tidak maksimal. Artinya ada, tapi kadang-kadang ada, kadang enggak, ya gitulah. Artinya tidak maksimal. Gitu. Oke, baik. Barangkali kalau masih ada Bu Veronica bisa memberi elaborasi, Bu, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis ini, terkait dengan masih ada 37 desa blank spot dan selanjutnya di 13 desa ini masih belum optimal. Bu Veronica masih bersama kita kah? Siap, masih Pak Febri. Ya, gimana Bu, bisa dielaborasi Bu, ini kawasan Kabupaten Gorontalo yang tadi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata nomor 2 di seluruh Indonesia, 13 jumlahnya, tetapi penggunaan jaringan internetnya di sana kurang optimal karena naik turun. Bagaimana ini Bu, mengelaborasinya Bu? Terima kasih Pak Kadis ya. Nanti akan kami lakukan elaborasi juga dengan teman-teman saya yang ada di Witel Gorontalo, yang pasti mereka harus melakukan benar-benar survei ke lokasi, lalu penentuan di mana titik nanti point of interest-nya untuk jaringan Telkomsel itu sendiri, di titik yang mana yang memang sangat low secara signalnya gitu ya. Nah, di situ yang perlu dilakukan penguatan terhadap signal dari Telkomsel itu sendiri. Nah, memang kalau misalkan kita menjangkau ke daerah yang 3T tadi, itu masalahnya adalah jaringan fiber optik kita yang belum sampai di sana. Nah, kalau kita jaringan fiber optik itu kan biasanya mendeliver bandwidth yang cukup besar yang mampu untuk mengcover jaringan Telkomsel ya, node B-nya Telkomsel. Nah, itu yang memang harus diperkuat. Nah, ketika kita berada di daerah 3T itu yang secara jangkauan fiber optiknya belum nyampe, artinya kita akan menggunakan teknologi yang lain, Pak. Seperti tadi yang saya mungkin menggunakan satelit atau bahkan menggunakan radio yang secara bandwidth itu tidak terlalu powerful seperti yang jika kita menggunakan fiber optik. Jadi memang harus dilakukan lagi survei, dan nanti akan saya mintakan di sini juga bergabung GM Witel Gorontalo yang nanti akan mungkin bisa melakukan elaborasi dengan teman-teman di Kabupaten Gorontalo ya, ini ya Bapak. Ya, Kabupaten Gorontalo Bu Veronica. Ini yang potensi wisatanya luar biasa. Jadi demikian Pak Kadis, nanti Bu Veronica ditagih aja kalau memang surveinya nggak datang-datang. Selamat siang Pak Kadis, mohon maaf, mohon izin bergabung. Ya. Selamat dulu kepada tribungorontalo.com atas launchingnya. Perkenalkan, mungkin saya selaku perwakilan dari Telkom Gorontalo. Mungkin nanti dari Pak Kadis terkait dengan beberapa lokasi seperti apa yang disampaikan Ibu Veronica tadi, yang dirasa ada jaringan kita belum maksimal, ya kita akan coba mungkin beberapa daerah lokasi mana yang perlu kita follow up, kita support Pak. Iya. Demikian Pak, terima kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya Pak atas bantuan. Baik, terima kasih. Saya ingin kembali ke Pak Martin Taha, Pak Wali Kota Gorontalo, apakah sudah bergabung dengan kami Pak? Pak Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ya, kalau belum saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, barangkali ada catatan Pak, apa saja selain jaringan internet itu yang masih harus dikembangkan, yang harus diperbaiki Pak? Apakah infrastruktur jalannya, ataukah kemudian pengelolaan manajemen sampahnya, atau apa Pak? Yang perlu, memang sudah jadi nomor 2, tapi kan kita perlu meningkatkan itu Pak. Silakan Pak.
Ya, jadi benar sekali bahwa infrastruktur yang berada di Desa Bongo yang mendapatkan penghargaan ini secara teknis masih menggunakan infrastruktur yang standar atau yang masih dibangun oleh masyarakat setempat. Misalnya homestay. Nah, homestay ini kita belum bisa masih dibangun atau diadakan oleh masyarakat sendiri, sehingga homestay itu berada di rumah-rumah penduduk. Kemudian ada beberapa homestay, ada kurang dari 10 itu homestay dibangun oleh masyarakat sendiri. Nah, inilah mungkin kita butuh perhatian dari pemerintah, mungkin provinsi atau pusat, mungkin bisa membangun fasilitas, ya minimal ada tempat menginap atau homestay yang dibangun oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, yang perlu ini tadi benar yang sudah disampaikan oleh Asisten 2 Provinsi bahwa akses jalan ke sana alhamdulillah sudah baik, tapi masih berada di jalan akses jalan protokolnya, artinya jalan ininya, jalan trasnya, tapi akses jalan yang ke arah objek wisata ini yang mungkin kalau kami melihat masih perlu penanganan juga, karena masih kondisinya masih kurang maksimal, artinya masih perlu penanganan. Kemudian yang ketiga ya tadi memang di Desa Bongo khususnya di